Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat ya. Bapak sangat senang sekali pada pagi hari ini melihat wajah-wajah kalian, terlihat aura yang penuh antusiasme dalam belajar, penuh semangat. Semoga semangat kalian mulai dari pagi hari ini tetap terpelihara sampai di ujung nanti pembelajaran. Amin ya Allah rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, di sebelah Indra, Dodi ya biasanya ada di situ. Dodi kemana Dodi? Sakit? Kita doakan mudah-mudahan Dodi segera sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran beserta kalian. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, agar belajar kita pada pagi hari ini diliputi keberkahan dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita sama-sama buka dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin ya Allah rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu terbagi atau terdiri dari dua kata, ya, terdiri dari dua kata, yaitu kaidah dan pencacahan. Siapa yang tahu apa arti kaidah? Apa kaidah? Ketentuan. Atau apalagi ada yang berpendapat lain, aturan ya, betul ya. Jadi kaidah itu bisa berarti aturan atau bisa berarti ketentuan. Kalau pencacahan, mencacah hampir sama dengan menghitung ya. Jadi secara sederhana kaidah pencacahan itu bermakna aturan menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah banyaknya objek atau banyaknya susunan objek atau kejadian-kejadian di dalam suatu percobaan misalkan. Oke. Nah, secara definisi utuh, kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek, ya, untuk menghitung banyaknya susunan objek, tapi tanpa merinci terlebih dahulu kemungkinan susunannya. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak kejadian, berapa banyak susunan objek, tapi tanpa menghitung atau tanpa mendata seluruh kemungkinannya. Ya, misalkan di SMP ya pernah belajar tentang berapa cara menyusun atau berapa cara seseorang misalkan yang memiliki sekian baju dan sekian celana, berapa banyak cara memakainya. Nah, misalkan dalam contoh Messi mempunyai 4 buah kemeja dan 3 buah celana misalkan. Nah, berapa cara memakai setelan celana dan kemeja tersebut yang bisa Messi lakukan. Nah, di SMP dulu kita belajar menyelesaikan masalah ini dengan diagram pohon. Celana 1 dipasangkan dengan baju 1, baju 2, baju 3. Ini sebetulnya mudah gitu. Tetapi bagaimana ketika pilihannya banyak? Ini kan hanya 3 celana, 4 baju ya. Gimana kalau pilihannya misalkan 10 celana, 20 baju misalkan? Itu akan sangat merepotkan. Nah, di kaidah pencacahan ini, tanpa kita mendata atau mendaftar seluruh kemungkinan, kita bisa menentukan berapa banyak pasangan, kejadian, atau susunan objek yang terjadi. Nah, di SMP, masih ingat ya, tentang rumus peluang ya. PA, itu peluang suatu kejadian, adalah nisbah dari NA, banyaknya kejadian yang diinginkan, dengan NS, ya, banyaknya seluruh kejadian. Hanya saja dulu di SMP itu kejadian-kejadian yang dijadikan contoh kasusnya relatif sederhana. Kalau nggak dadu, ya masih ingat ya, koin, atau tadi baju dengan celana, seperti itu. Nah, di SMA itu nanti soalnya atau kasusnya lebih bervariasi. Makanya kemudian sebelum ke peluang, ada bab pendahuluannya, yaitu kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu nanti untuk menentukan berapa banyak kejadian yang diinginkan dan berapa banyak total seluruh kejadian. Nah, secara garis besar kaidah pencacahan itu meliputi 6 submateri ya. Yang pertama adalah
aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian. Nanti kalian juga mempelajari notasi faktorial, kemudian filling slot, kemudian permutasi dan kombinasi. Pembelajaran ini Bapak batasi ke aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Adapun kompetensi pengetahuannya bisa kalian baca dan keterampilannya bisa kalian baca. Insya Allah pada pagi hari ini pembelajaran kita ya akan menggunakan model discovery learning, di mana nanti kalian dengan pengalaman belajarnya akan menemukan pemahaman utuh ya, akan menemukan formulasi atau rumus-rumus sendiri ya. Seperti kemarin ya, Bapak sudah WA-kan kelompok ya. Kelompok kalian terdiri dari 4 kelompok ya. Nanti silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya, setelah penjelasan dari Bapak sekarang. Nah, di Discovery Learning itu sudah Bapak sampaikan di LKPD yang tadi sudah dibagikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Ketika kalian nanti membaca pertanyaan tersebut, kemudian didiskusikan, apabila kalian menjawab dengan baik, itu nanti akan menggiring, akan mengarahkan kalian sampai kemudian menemukan suatu kesimpulan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nanti setelah kalian belajar, itu harus mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kalian ya sebagai peserta didik mampu untuk memahami baik itu aturan penjumlahan maupun aturan perkalian. Kemudian bisa membedakan kasus-kasus apa sajakah yang bisa diselesaikan dengan aturan penjumlahan, kejadian mana atau kasus mana bisa diselesaikan dengan aturan perkalian. Ya, bisa memahami, bisa membedakan, lalu bisa menerapkannya. Nah, ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Bersekelompok, silakan diskusikan. Oke, alhamdulillah diskusi sudah berjalan dengan baik. Ya, tadi presentasi dari masing-masing kelompok berlangsung dengan bagus ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban pun saya kira itu sudah bagus ya. Hanya perlu Bapak simpulkan ya, atau kita simpulkan. Silakan Indra, tentang aturan penjumlahan apa yang bisa Indra simpulkan? Ya betul ya. Jadi di kasus yang menggunakan aturan penjumlahan, ketika ada misalkan taruhlah 2 buah kejadian ya. Kejadian pertama ada sekian cara, kejadian kedua ada sekian cara. Nah, antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu bersifat apa? Saling lepas ya, bersifat saling lepas. Banyaknya cara itu dicari dengan cara menjumlahkan. Jadi kalau misalkan dihubungkan pakai kata sambung atau kata hubung, itu lebih tepat apa? Atau dan kalau untuk penjumlahan. Atau ya, nah, betul ya, lebih tepat atau, karena itu merupakan pilihan. Dalam kasus ini yang dijadikan contoh Siska ya, Siska memiliki 3 mobil dan 2 sepeda motor ya. Kan pada saat dia berangkat ke sekolah, bisa jadi dia pakai mobil 1 atau mobil 2 atau mobil 3 atau sepeda motor 1 atau sepeda motor 2. Jadi nggak mungkin ketika dia berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan 2 kendaraan sekaligus atau lebih secara bersamaan. Paling pilihan kendaraan 1 atau kendaraan 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, rangkumannya bisa kalian baca ya. Di situ yang pertama tadi bahwa kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek tanpa dirinci seperti itu. Kemudian aturan penjumlahan tadi ketika ada 2 buah kejadian saling lepas ya, itu banyaknya cara untuk memilih kejadian itu, atau banyaknya cara ya kejadian yang terjadi itu tinggal ditambahkan N1 tambah N2 tambah NP misalnya. Kemudian kalau aturan perkalian, ketika ada 2 buah kejadian yang memang dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan, atau misalkan terhubung oleh kata dan ya seperti itu, baik 2 kejadian atau lebih, maka itu dikalikan. Untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam hal aturan penjumlahan dan aturan perkalian, sudah Bapak siapkan tugas untuk kalian. Silakan jawab. Di situ ada soal-soal yang memang bisa diselesaikan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan gabungan dari keduanya. Ya. Kemudian diakhiri juga oleh penilaian diri. Ya. Silakan kalian nanti merefleksi diri sejauh mana pembelajaran hari ini yang kalian laksanakan, terus pemahaman kalian sudah sampai mana. Ya, itu saja
untuk pembelajaran hari ini tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik oleh Allah dan ilmu kita bermanfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.